Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Rembang Akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan judul Coaching Supervisi Akademik. Saya Muhammad Haris Abdullah dari SDN Karangsekar. Saya Fitri Nurstiarini dari SMA Negeri 1 Sulang. Saya Vivin Eka Yuliana dari SD Negeri Krikilan. Dan saya Iksan Sutrisno dari SMA Negeri 2 Rembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Haris. Sore Bu Vivi. Apa kabarnya Pak Haris hari ini? Hari ini masalah kesehatan oke, ekonomi oke, tapi ada perasaan yang agak deg-degan. Kenapa itu Pak? Kok sepertinya kompleks sekali masalahnya ini Pak. Gini, saya kan punya rencana untuk melaksanakan coaching. Saya sebagai coach. Tetapi saya sendiri itu gimana? Belum memahami betul untuk menjadi coach yang benar. Meskipun sudah sering saya baca, sering saya perhatikan, coach itu harus seperti ini, tapi kenyataannya sulit juga. Oh, gitu. Jadi permasalahannya Pak Haris di sini kaitannya tentang belum memahami sepenuhnya tentang coaching ini nggih Pak nggih. Ya. Pak Haris hari ini akan melaksanakan coaching. Nah, sebelumnya Pak, sebelum Pak Haris melaksanakan coaching ini, yang pertama itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Haris itu tentang rubrik penilaian Pak. Kemudian yang kedua itu tentang beberapa pertanyaan yang Pak Haris akan tanyakan nanti kepada coach, itu berkaitan dengan rubrik pertanyaan yang telah Pak Haris tentukan. Nah, nanti ketika Pak Haris melaksanakan coaching dengan coach, saya akan mencatat beberapa pertanyaan yang Pak Haris sampaikan ke coach. Kemudian saya juga akan mengamati dan akan melihat seberapa berbobotkah pertanyaan yang Pak Haris berikan kepada coach. Bahwa nanti Pak Haris dalam melaksanakan coaching harus memenuhi 3 prinsip coaching ya Pak. Ada 3 ya prinsipnya. Yang pertama, masih ingat Pak? Ini saya catat di sini agar tidak lupa. Harus kemitraan, Iya, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Maka di sini saya tulis dengan tinta warna merah biar saya ingat. Iya, betul sekali. Tetapi di situ saya kompetensi sebagai coach itu loh yang agak saya risaukan. Contohnya di sini kan sudah saya tuliskan di sini. Coach itu dalam melaksanakan coaching kehadirannya juga harus penuh. Betul sekali. Bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot. Tetapi gini, saya ketika menjadi coach bersama rekan saya itu seringnya ketika di sela-sela pembicaraan tiba-tiba HP saya bunyi, kemudian saya lihat itu kira-kira kok saya sendiri merasa terganggu. Apakah itu dalam prinsip coaching itu benar atau tidak ya? Wah ya kurang tepat ya Pak ya, berarti di situ Pak Haris kurang hadir sepenuhnya, kurang bisa berkonsentrasi karena ada gangguan dari HP bunyi dan lainnya itu ya Pak ya. Karena memang sulit saya lepas dari HP itu, saya terus mantau informasi, kemudian cari-cari info, kemudian cek chat siapa, bales chat siapa, itu gimana ya? Belum bisa sepenuhnya lepas dari chat tersebut dari HP. Oke. Itu yang biasanya belum bisa saya tinggalkan. Iya, yang Pak Haris resokan itu nggih. Kemudian nanti Pak, ketika Pak Haris ingin melaksanakan coaching itu, kompetensi apa ini Pak? Yang secara spesifik ingin Pak Haris observasi itu apa Pak? Secara spesifik. Iya, mungkin saya harus punya trik. HP yang selalu saya pegang, saya operasikan ini dalam saat coaching tidak saya gunakan, tetapi ya memang tidak menjadi masalah bagi saya meskipun saya tidak pegang HP. Oh iya, baik sekali. Oke Pak. Selanjutnya Pak, kemudian indikator ketercapaiannya Pak. Pak Haris, indikator pencapaian yang diinginkan Pak Haris selama melaksanakan coaching dengan coaching nanti Pak. Ya, yang saya inginkan itu pembicaraan tidak ada yang menyela, tidak ada yang mengganggu fokus saya ketika
melaksanakan coaching, sehingga pembicaraan memang dalam prinsip kemitraan benar-benar terwujud gitu. Oke. Baik Pak, semoga nanti yang Bapak harapkan, yang Bapak risaukan tidak mengganggu sepenuhnya jalannya coaching. Semoga nanti jalannya coaching Pak Haris bersama coaching bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Gitu nggih Pak nggih. Oke. Terima kasih. Nah, itu yang saya sampaikan dan ingin saya tanyakan kepada Pak Haris. Selanjutnya Pak Haris selamat melaksanakan coaching bersama coaching. Ya, terima kasih Bu. Nanti saya dinilai, kemudian diperhatikan yang masih kurang yang mana. Nanti yang kurang-kurang saya mohon koreksinya. Oke, siap Pak Haris. Sampai jumpa di pasca observasi selanjutnya nggih Pak. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Haris. Ini kelihatannya senyumnya kok tidak ikhlas. Iya ini Pak Haris. Ada apa Lagi nih? pusing ini Pak Haris mikirin anak-anak di sekolah. Iya. Kok pusing kenapa? Kok dipikirin sampai pusing kenapa? Iya, soalnya masalah ini tuh setiap saat, setiap waktu itu muncul Pak Haris gitu. Dan ternyata masalah ini tuh tidak hanya saya yang menghadapi, banyak teman-teman guru yang lain juga sama gitu. Jadi hampir putus asa ini. Aduh, ini masalah ini kok selalu muncul gitu ya, bikin resah gitu. Jadi nggak enak gitu kalau mengajar. Boleh saya mendengarkan masalahnya atau apa? Kalau diperbolehkan Bu Fitri cerita dengan saya. Pasti dong Pak Mungkin Haris. saya bisa ya saling berbagi. Nanti kalau ada permasalahan kita diskusi bersama-sama. Iya, ini mumpung di sini nih Pak Haris pengen banyak bercerita sama Pak Haris ini ya. Gini Pak Haris, saya ini kan mengajar di SMA Sulang itu udah hampir sekitar 18 tahun ya Pak Haris lama ya? Iya, lama banget ya. Usianya berapa sekarang berarti? Saya masih 25 Pak Haris. Berarti sudah lama masih bisa ya. Iya, sejak tahun 10 tahun udah mengajar di sana. Serius dong Pak Haris, ini lagi pusing ini malah Iya, diguyoni. silakan. Ya, agak refresh dulu. Iya. Gini Pak, Ya, silakan. setiap saya mengajar nih Pak Haris, saya itu kan mengajar pasti di awal itu mengingatkan anak-anak untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tapi di tengah-tengah pelajaran itu ternyata mereka pada sibuk main game, main HP. Ini anak-anak cewek pada scroll TikTok, yang cowok itu curi-curi waktu dan curi-curi kesempatan untuk main game itu ya. Saat pelajaran ya? Iya, itu anak-anak SMA Sulang. Aduh, pusing saya. Dan itu ternyata tidak saya saja yang mengalami, Bapak Ibu guru yang lain ternyata juga sama gitu. Sebenarnya itu permasalahannya. Nah, kira-kira yang diingat seperti apa? Yang ada di benak Bu Fitri ingin yang seperti apa? Ya, inginnya saat pelajaran mereka tetap menyepakati kesepakatan kelas dan keyakinan dong Pak Haris, dan mereka juga bisa lebih fokus, mau berperan aktif dalam pembelajaran. Itu kemauan kami sebagai seorang guru supaya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Itu tentunya Pak Haris. Ya, baik. Kalau tadi Bu Fitri menyebutkan kesepakatan kelas sudah ada, artinya kan ada keyakinan di awal. Nah, kemudian akar muasal dari masalah motivasi belajar tadi yang menjadi masalah yang bagian mana? Mungkin karena saya sebentar Bu Fitri ya. Aduh, siapa ini lagi? Mohon maaf. Ini dari mantan pacar Pak Aris. Mantan pacar ini. Aduh. Mohon maaf Bu Fitri, ini tidak saya hiraukan dulu. Yang penting dulu dong. Yang penting saya bisa mendengarkan keluh kesah Bu Fitri. Kita ngomong-ngomong dulu biar nanti ini saya ya tanggapi nanti setelah kita ngomong-ngomong selesai. Serius nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Nggak mengganggu ini. Ikhlas pakai Oke, baiklah. Lanjut ya Pak Aris. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi permasalahan ini apa mungkin karena pembelajaran saya ini monoton ya Pak Aris ya. Itu Mungkin yang bikin mereka boring gitu. Yang kedua, apakah saya kurang mendampingi ya, kurang mendampingi dan
bisa mengajak ngobrol mereka dari hati ke hati gitu, sehingga Menyatukan muncul menyambungkan rasa. betul, sehingga muncul kesadaran dari anak-anak gitu. Tapi itu sudah disadari oleh Bu Fitri sendiri apa belum? Saya baru mikir sih apa ini ya kira-kira ya yang belum saya laksanakan gitu. Tapi Jadi sampai saat ini dua itu nggih, mm-mm. dua akar masalah di situ ya. Iya, Pak, di penyebabnya. situ ya. Oke. Betul Pak Haris. Kalau itu menjadi akar permasalahannya, Mm-mm. setelah Bu Fitri mengidentifikasi, mungkin ya bisa saja dicoba karena kita tidak ada salahnya daripada diam di tempat tidak ada aksi apapun, Iya. maka yang sudah ada kita tanggapi, kita selesaikan. Iya, kira-kira Pak Haris. Kalau dua permasalahan tadi Mm-mm. akar masalah sudah ditemukan, kira-kira rencana Bu Fitri agar tujuan Bu Fitri anak-anak bisa fokus dalam belajar kira-kira apa? Rencananya Iya, gitu. rencana ini ya saya akan banyak menerapkan model pembelajaran yang berbeda pada setiap materi Pak Haris, kemudian menerapkan metode juga supaya harapannya adalah saat pembelajaran itu mereka aktif dan pembelajaran saya tidak bikin jenuh dan membosankan bagi anak-anak gitu, sehingga dia tidak curi-curi waktu untuk main HP gitu. Kemudian nanti yang kedua saya akan mencoba untuk melakukan restitusi atau pendekatan ya ke anak-anak sehingga muncul kesadaran dari anak-anak gitu, terutama ini untuk anak-anak yang kelihatan kan ini anak-anak satu kelas itu biasanya ada satu geng ini ya. Nah ketuanya ini mungkin akan saya ajak ngobrol dulu supaya bisa menggerakkan teman yang lain, supaya bisa meminimalkan tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan. Tadi Bu Fitri saya perhatikan akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Artinya kan Bu Fitri punya sumber atau literasi agar pembelajaran itu dapat menyenangkan. Nah, Bu Fitri mendapatkan informasi itu atau keterampilan dari mana kira-kira? Keterampilan itu ide ini saya cari tentunya banyak referensi yang saya cari ya. Misalkan apa? Saya nanti akan dari YouTube buku-buku tentang penerapan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak itu. Dari situ akhirnya muncullah ide saya, oh apakah ini ya solusinya ya kalau permasalahan seperti itu gitu. Nah ini permasalahan sudah terjadi, berarti Bu Fitri ini kalau tidak segera dilaksanakan rencana aksinya tadi kan sia-sia. Iya betul. Maka kira-kira Bu Fitri akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melaksanakan restitusi mau dimulai kapan? Kayaknya minggu depan harus segera ini Pak Haris, Minggu biar depan? biar tahu hasilnya sehingga bisa kita evaluasi lagi gitu dengan kondisi yang ada. Dan boleh besok-besok setelah Bu Fitri melaksanakan mungkin beberapa waktu kemudian boleh bercerita lagi dengan saya. Pastinya dong Boleh, Pak Haris, biar kita bisa sharing ya, bisa apa ya, berbagi praktik yang baik ya dengan sama rekan guru gitu. Oke, saya sudah siap untuk mendengarkan kembali kesuksesan dari rencana aksi yang Bu Fitri rencanakan. Siap. Nah, setelah ini bagaimana perasaan Bu Fitri setelah tadi mukanya, wajahnya, senyumnya juga kurang ikhlas setelah Bu Fitri bercerita kepada saya perubahan yang dirasakan Bu Fitri? Agak plong ini Pak Haris ya. Bener ya? Iya plong. Awalnya kan masih kayak ibaratnya benang kusut ini Pak Haris. Iya. Blundet, kusut gitu ya. Setelah ngobrol, saya urai satu persatu, ternyata lebih bisa apa ya, bisa menyampaikan unek-unek saya sehingga permasalahannya pun juga muncul solusi yang lebih tepat gitu. Tapi benar-benar ikhlas ya? Tentu dong. Ikhlas, nanti bercerita, merencanakan itu, melaksanakan aksinya, dilandasi dengan apa tadi? Keikhlasan pastinya. Begitu Bu Fitri, jangan hilangkan senyuman pada anak-anak agar anak-anak dapat termotivasi dalam belajar. Begitu Bu Fitri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan saya benar-benar tunggu kesuksesannya. Terima kasih Pak Haris. Selamat atas sore waktunya. Bu Fitri. Selamat Saya sore. melanjutkan kegiatan lagi. Oke, terima kasih. Baik Pak Haris, bertemu Oke. lagi nggih. Tadi saya sudah mengamati ketika Pak Haris melakukan coaching bersama Koci. Luar biasa sekali ya Pak Haris. Saya sangat mengapresiasi ketika Pak Haris
melakukan coaching bersama coach tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, setelah jenengan melaksanakan coaching dengan coach tadi, ya, berarti kan jenengan sudah ada pengalaman nggih coaching dengan coach. Ya. Untuk rencana kedepannya Pak, yang ingin jenengan tingkatkan lagi kompetensi apa Pak ini? Yang sebelumnya ternyata ketika saya berbincang-bincang dalam proses coaching bersama coach tadi, kalau sementara sejenak saya tidak menghiraukan HP, ternyata pembicaraan kita lebih nyaman, lebih intens, fokus pada permasalahan. Itu yang alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana saya awal tadi. Untuk rencana awal kompetensi yang lain, mungkin untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kan tadi Bu Fitri menyampaikan tentang kondisi kelas yang kurang termotivasi, kemudian menceritakan tentang restitusi. Itu saya menyusun kalimat dengan istilah-istilah yang sesuai dengan yang disampaikan Bu Fitri tadi. Mungkin saja perlu saya kembangkan lagi. Ya, kalau tadi misalkan Bu Fitri menyampaikan tentang restitusi, kemudian saya kurang paham restitusi itu apa. Kemudian ketika Bu Fitri menyampaikan motivasi, saya juga kurang mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan motivasi, sehingga malah saya sebagai baru belajar tentang bahasa. Oke. Itu yang ingin saya tingkatkan lagi itu. Oke, tadi ya sebelum observasi ini kan jenengan mengeluhkan, meresahkan bahwa jenengan itu khawatir tidak bisa hadir sepenuhnya karena konsentrasinya terpecah karena HP itu sudah terpecahkan, guys, sudah tidak ada masalah dengan itu. Untuk rencana kedepannya juga Pak Haris sudah ada pandangan bahwa Pak Haris ingin meningkatkan kompetensi Pak Haris yang lainnya, seperti memberikan pertanyaan berbobot ketika coaching gitu nggih Pak ya. Baik Pak, tadi kan saya juga sudah mencatat nggih Pak dan mengamati ketika jenengan coaching. Izinkan saya untuk membacakan hasil catatan saya nggih Pak nggih. Boleh Pak Haris? Kalau masih ada yang kurang, saya mohon sarannya lagi. Oke, siap. Saya bacakan dulu nggih Pak. Tadi coaching yang dilakukan oleh Pak Haris itu ketika saya amati sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching Pak. Sudah sesuai dengan alur tirta, tahapan-tahapannya sudah sesuai, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, dan tanggung jawab atau komitmennya sudah terpenuhi semua. Nah, yang dapat saya amati itu Pak nggih. Kemudian harapan saya ke depannya Pak, dari pengalaman Bapak sudah melaksanakan coaching ini, mudah-mudahan untuk coaching-coaching ke depannya Pak Haris bisa lebih bagus, bisa lebih mantap, bisa lebih menguasai dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Begitu ya. Iya Bu. Nah, saya mengucapkan terima kasih karena keberhasilan coaching saya yang baru saja saya lakukan itu tidak lepas dari kemarin kita berbincang-bincang tentang sebenarnya saya harus melakukan seperti apa. Sekali lagi saya terima kasih atas saran-saran dari Bu Vivin saat itu, sehingga dapat membuat keberhasilan pada yang saya lakukan. Iya, sama-sama Pak Haris, semangat terus nggih Pak Haris. Sampai jumpa di supervisi selanjutnya Pak nggih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Haris nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.